Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la ihsani wa syukurullahu wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa channel Ruqyah Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, saya berada di Musola Asyifa di Wisma Ataraxis, yang mana tempat ini adalah rehabilitasi jiwa dan narkoba yang menampung atau menjadi rekomendasi saudara-saudara kita untuk menghilangkan berbagai keluhan, terutama adalah gangguan jiwa dan narkoba. Dan saya selaku dari bagian kerohaniawan atau bagian spiritual tiap hari Rabu memberikan terapi ruqyah kepada saudara-saudara kita di tempat ini agar bisa sembuh ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya berdasarkan jalur-jalur yang syar'i, tidak melakukan hal-hal yang ada kesalahan-kesalahan, misalnya melakukan kesyirikan dan sebagainya. Pada hari ini pula adalah akhir dari pertemuan kami dengan klien kami di tempat ini, karena nanti bulan Ramadan tentunya kami siangnya tidak akan melakukan ruqyah karena tentunya membutuhkan energi yang lumayan. Tentunya tidak boleh minum, karena kalau minum tentunya batal puasanya. Dan insya Allah akan diganti dengan kegiatan malamnya, yaitu berupa amaliyah tarawih, yang di situ ada nanti sebelumnya adalah buka bersama, kemudian ada kultum tarawih, ada salat tarawih. Dan insya Allah akan kami juga upload di channel Ruqyah Baitul Quran ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar ingin sharing, ini berbagi tentang bagaimana kita perlu mempersiapkan Ramadan kita. Karena sebagai sebuah kiasan, kalau kita akan kedatangan tamu yang kita muliakan, kita kedatangan pejabat, orang-orang hebat, tentunya kita akan mempersiapkan dengan maksimal. Kita perlu membuat atau membeli makanan ya agar terlihat pantas begitu. Kemudian kita perlu juga memakai pakaian yang tidak biasa-biasa saja. Meskipun mungkin tidak mahal, tidak baru, tetapi layak dan cocok. Apalagi bulan suci Ramadan. Bulan yang dikatakan dengan suci. Suci itu artinya bersih, tidak ada kotoran. Ini menunjukkan bahwasanya kekhususan yang ada pada bulan Ramadan. Tentunya kita juga harus memposisikan sebagaimana tadi. Ketika kita ada kedatangan tamu yang mulia, tentunya kita tidak sembarangan. Bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui, adalah bulan penuh dengan kebaikan. Semuanya dalam keadaan kebaikan, siang dan malamnya. Maka tentunya kita perlu mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa bisa dengan bahasa apa saja. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, atau dengan bahasa daerah yang kita bisa. Salah satu doa yang masyhur ya, yaitu permintaan kepada Allah, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Ya Allah, Ramadan sampaikan kepadaku. Kemudian terimalah amal-amal yang akan aku lakukan di bulan Ramadan. Ini merupakan bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya siapa yang bisa menjamin? Meskipun 2 hari yang akan datang, 1 hari yang akan datang, bahkan 1 detik yang akan datang, kita tidak bisa menjamin kehidupan kita sampai waktu-waktu tersebut. Namun dengan kita meminta kepada Allah, Allah Maha Sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya, dan mudah bagi Allah untuk bisa memanjangkan umur kita di bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Imam At-Tirmizi, Rasul mengatakan ad-du'ahu wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka semakin banyak kita meminta kepada Allah, khususnya nanti pertemuan dengan bulan Ramadan, maka insya Allah pahala kita akan banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam pernah berdoa ketika meninggikan Baitullah,
yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam meninggikan Baitullah, meninggikan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdoa, ya Allah, terimalah usaha kami ini, terimalah amal kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalaulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Ismail, seorang bapak dan anak yang menjadi nabi dan menjadi toladan bagi kita tentunya kaum muslimin, berdoa kepada Allah bedahal, amal-amalnya sungguh sangat banyak, maka tentunya kita lebih butuh terhadap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin adalah kita membersihkan diri kita dengan taubat. Karena Ramadan itu bersih, Ramadan itu suci, yang akan memberikan keberkahan, kebaikan tentunya kepada orang yang bersih pula. Maka sebelum itu datang, ayo kita bertaubat kepada Allah. Yang Allah katakan dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarabukum aykafiru ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang benar, taubatan yang sungguh-sungguh. Karena apa? Asarabukum, mudah-mudahan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan masukkan nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh indah ketika kita bertaubat. Kita akan bersih, Allah akan mengampuni dosa kita, dan akan lancar nanti dalam ibadah di bulan Ramadan. Bayangkan ketika kita berlumuran dosa dan belum kita bertobat, belum kita melepaskan dari dosa-dosa kita tersebut, maka jangan sampai kita sendirilah yang mengotori Ramadan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dan mungkin banyak orang yang tidak mempersiapkan diri dengan bertobat, sehingga bulan Ramadan hadir dia masih bermaksiat, bulan Ramadan ada dia masih berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan Ramadan? Dan setelah Ramadan pergi pun dia masih biasa-biasa saja dengan dosanya. Walaizubillah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin yang ketiga adalah perlunya dan pentingnya kita mempelajari hukum-hukum, mempelajari adab-adab puasa, adab-adab amal Ramadan baik siang hari maupun malam harinya, agar puasa kita tidak sia-sia, agar tarawih kita tidak sia-sia, atau agar amalan kita bukan hanya panas di awal saja. Ya, karena mungkin tidak paham betapa pentingnya dan betapa besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beramal soleh pada bulan Ramadan. Misalnya, sholat tarawih di negara kita ini, kaum muslimin saudara-saudara kita ini, ya. Ketika awal-awal Ramadan begitu semangat, begitu membludak tempat-tempat ibadah kita. Namun, lihatlah pertengahan, lihatlah akhir, apa yang terjadi. Ya, orang-orang itu sajalah yang biasa mengisi soft-softnya. Maka, coba Ramadan ini kita buat berbeda. Anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan akhir bagi kita, sehingga kita bisa maksimal, kita bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lainnya. Dengan kita mengetahui pahala yang disediakan, maka insya Allah akan termotivasi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memberikan motivasi berupa jaza, berupa pahala. Kita analogikan, ketika kita mengikuti sebuah perlombaan, ada hadiah yang sangat besar, maka kita terpacu untuk bisa menyelesaikan perlombaan tersebut. Itu di dunia, itu hadiah berupa ya besar, namun kalau dibandingkan akhirat tentu sangat kecil. Itu saja kita atau saudara-saudara kita ini begitu bersemangat, lari 10 kilo kuat, kemudian perlombaan-perlombaan yang mungkin sulit, namun dengan mudah bisa dikerjakan. Namun bagaimana dengan amal soleh nanti bulan Ramadan? Puasa Ramadan, Allah janjikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat kita akan naik menjadi derajat muttaqin, derajat orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Innal lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atraba. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak memotivasi kita untuk menjadi orang bertakwa. Dan Ramadan adalah kesempatan kita
menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin, yang keempat adalah perlunya kita target, perlunya kita planning yang jelas. Mau apa nanti di bulan Ramadan? Mau puasa berapa hari? Mau tilawah berapa juz? Mau sedekah berapa rupiah? Tentunya sebagai orang beriman yang wajib jangan ada tawar-menawar lagi. Kecuali memang ada hal-hal yang darurat, yang ada uzur syar'inya. Puasa Ramadan adalah wajib. Ya, tentunya kita berusaha 1 bulan full kita berpuasa. Yang sunnah jangan kita biarkan lewat begitu saja. Qiyamul lail atau qiyam Ramadan, salat tarawih, hukumnya sunnah. Namun sangat sayang apabila kemudian kita tinggalkan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man qoma ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai akhir, sampai selesai, sampai salam, sampai imam kemudian selesai, maka akan dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Pasti kita tidak akan mampu, kaum muslimin, sholat semalam suntuk, habis isya jam 8 misalnya sampai setengah 5, sholat terus, maka tentunya kita akan kecapean. Dan itu bukanlah yang dianjurkan. Namun dengan kita melazimi ibadah-ibadah yang sangat ringan, sangat mudah, maka pahalanya sangat besar. Namun tentunya jangan menyepelekan, karena begitu banyak orang-orang yang hanya sekedar mengejar target nilai-nilai rakaat-rakaat, namun menghilangkan hal-hal yang sangat prinsip, misalnya tumakninah, ketenangan di dalam sholat, dan sebagainya, yang itu bisa menggugurkan pahala-pahala kita karena salah dalam pelaksanaan sholat tarawih misalnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian kita bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Maka perlulah kita planning, perlulah kita perencanaan yang matang. Kita perlu mengajak anak-anak kita yang sudah balik, tentunya harus kita tuntun, kita kawal. Yang masih kecil-kecil kita ajarkan, ya, misalnya masih TK, harus kita tuntun, kita perlu biasakan. Kalaupun tidak sehari full, bisalah sampai zuhur, kemudian besok lagi sampai asar, mudah-mudahan besok lagi sampai maghrib, sehingga anak-anak kita menjadi terbiasa dengan ibadah-ibadah saum di bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.